Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi minal ahbab, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatidz, para jamaah ahlut tariqah, bibarakati hadratus syekh Abdul Muhyi Muhyiddin Al-Amin. Alhamdulillah, kita semua berkumpul dalam rangka memperingati haul beliau, karena dengan barokah beliaulah kita semua menjadi ahlu thariq, ahli thariqah. Salah satu nikmat Allah terbesar di dalam hidup kita ini, kita sedaya dipun takdiraken menjadi ahlut thariqah al-mu'tabarah. Amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam semoga terlimpahkan dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu sekalian, dalam rangka pengajian umum dan haul hadratus syekh ini, mari kita menengok hati kita masing-masing sebagai ahlut thariq, sebagai jamaah thariqah di bawah asuhan beliau Kiai, kalau nek manggil Gus Hudi, Kiai Soleh Hudi. Alhamdulillah, kita masih terus menerus yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tanpa bimbingan beliau semua, barangkali kita juga tidak berada di tengah-tengah majelis ini. Sebab para mursyid thariqah itu mendidiknya tidak seperti kita ini mendidik, tidak seperti kita mendidik para santri, tapi mendidik binurillah, mendidik dengan cahaya. Didik ini damel nur, bukan dengan kata-kata. Karena itu disebutkan tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Para asfiya, para mursyid itu nuruhu, cahayanipun mendahului kata-katanya. Kalau kita ini
kata-katanya duluan baru mencari cahaya. Nah, ini bedanya. Nah, mari kita renungkan kembali tujuan. Ya, tahu tujuan kita ini berthariqah. Tujuan kita berthariqah bukan untuk mencari identitas. Nggih. Mencari identitas niki bukan dalam rangka supaya disebut sebagai orang thariqah, mboten. Tujuan kita berthariqah al-qasdu ilallah, nuju dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, liqa Allah, li ma'rifatillah, supaya panggih kalian Gusti Allah, kenal kalih Gusti Allah. Kados dawuhipun Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, wonten kitabipun Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, piyambakipun dawuh makrifat itu terdiri dari 5 huruf. Setunggal hurufipun huruf mim. Al-mim, huruf pertama ai malaka nafsah, tiang makrifat teng Gusti Allah niku antara lain pertama malaka nafsah, bisa mengekang hawa nafsunya, menguasai dirinya, bukan sebaliknya malah dikuasai hawa nafsune, boten. Ini salah satu karakter dan juga menjadi karakter ahlut thariq, orang yang benar-benar, karena di dalam proses perjalanan ahlut thariq terus menerus mujahadah li nafsi, perang terus menerus melawan dirinya sendiri. Musuh terbesar kita niki nggih hawa nafsu dhewe, hawa nafsune awake dhewe niki. Nomor kalih huruf ain. Huruf ain apa? Huruf ain isti'anatuhu, ya, niki terus menerus nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Artosipun tiang menika semakin makrifat teng Gusti Allah niki semakin butuh kalih Gusti Allah. Jangan pernah berpikir, wah besok kalau sudah di surga saya sudah nggak punya sifat butuh. Duh, semakin kita ini dekat dengan Allah, semakin sifat butuh kita ini semakin kuat, semakin tampak. Terus, karena itu dipun sebataken wonten kitab Al-Hikam Matlabul Arifin, nggih, apa sebenarnya yang dicari para arifun, ngalor ngidur berjuang mujahadah zikir sampai usul, sebenarnya yang dicari para ahli makrifat niki nopo? Matlabul Arifin as-sidqu fil ubudiyah, setunggal benar di dalam menegakkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan niki lah. Nah, sifat kehambaan niki wonten sekawan, ya.
Niki penjenengan bapak-bapak, ibu semuanya kalau lagi ibadah, zikir, lagi sholat, lagi apa saja, 4 sifat ini harus benar-benar wujud. Nek mboten wujud niki, ini ada yang salah. 1, al-faqru, fakir. Sifat fakir teng pangeran ini harus benar-benar dimunculkan. Jangan sampai suatu ketika kita merasa tidak butuh kepada Allah. Allahu Akbar, sholat, sifat butuh teng pangeran harus benar-benar muncul. Ini sholat kok gak pernah khusyuk ya, bertahun-tahun sholat gak pernah khusyuk-khusyuk. Mungkin penjenengan dereng butuh kalih pangeran, belum butuh banget. Nah ini harus dimunculkan al-faqru. Nomor 2, adzullah, ngeroso ino teng pangeran. Jangan sampai kita ini datang kepada Allah dengan embel-embel, Gusti Allah, saya ini sudah 10 tahun tahajud terus, puasa terus, zikir terus, betapa hebatnya saya Allah. Nah niki rumongso inone, perasaan hina di depan Allah hilang, ini namanya. Jangan sampai. Sebab kalau orang tidak memiliki rasa hina, yang muncul pasti rasa bangga, takjub pada diri sendiri. Ini bahaya, bahaya. Penjenengan menjadi ahlu thariqah bertahun-tahun, nek kalau masih ada ujub takjub pada diri sendiri, bahaya. Niki sifat kehambaan kita hilang namanya. Nomor 3, ad-dha'fu, lemah niku kebalikannya kuat. Manusia itu asal usulnya memang lemah, pikirannya lemah, fisiknya lemah. Mata kita ini memandang jarak yang jauh, benda semakin jauh semakin kecil. Ini menunjukkan pandangan kita lemah, padahal benda itu nggak pernah mengecil. Perasaan kita lemah, semuanya manusia ini lemah. Rasa lemah ini harus benar-benar dimunculkan. Bapak Ibu sekalian, salah satu gale kenapa Rasulullah dan para sahabat ini menang dalam perang Badar. Dawuhipun Gusti Allah, wa antum adzillah, ketika itu engkau merasa hina. Karena merasa hina betul para sahabat, lalu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah niki makane panjenengan sedaya menawi ndonga teng Gusti Allah, rasa fakir, rasa hina, rasa lemah harus muncul. Nomor sekawan, ini sifat ubudiyah kita, al-ajzu, tak berdaya. Sudah lemah, tak berdaya bisa. Nyun sewu kula ngunjuk riyen.
Ini namanya as-sidqu fil ubudiyah. Ini harus benar-benar, ya harus benar. Tujuan para arifun, para wali, para sufi, ahlu thariqah, supaya menjadi hamba ngawula ning Gusti Allah niki bener. Ngoten tok jadi. Zahiran wa batinan, syariatan wa haqiqah. Yang nomor 2, wa iqamati huquqir rububiyah, menegakkan hak-hak rububiyah Gusti Allah. Kenapa ini harus ditegakkan hak rububiyah ini? Sebab inilah jawaban dari benar terhadap sifat ubudiyah kita sedaya niki. Karena menegakkan hak rububiyah Gusti Allah niki wonten sifate uluhiyah, wonten rububiyah nggih wonten rahmaniyah nggih wonten jalaliyah nggih wonten jamaliyah nggih wonten. Nah, saniki rububiyah niki. Sehingga Gusti Allah niki dawuh nggih alhamdulillahi rabbil alamin. Boten alhamdulillahi ilahil alamin, boten. Ning Rabb yang ditampilkan oleh Allah adalah sifat rububiyah. Karena rububiyah inilah sifat Allah yang dijadikan gantungan seluruh makhlukat, seluruh alam semesta, khususipun alam semesta manusia menika. Nah, sifat rububiyah Gusti Allah niki nggih kebalikannya sifat ubudiyah awake dhewe niki. Kalau kita tadi sifat kita al-faqru, maka salah satu sifat rububiyahnya Allah al-ghaniyyu, maha kaya, maha cukup Gusti Allah ini. Jadi Gusti Allah niku ora tau butuh, nggak butuh disembah, nggak butuh dijaluki donga, nggak butuh apa-apa. Gusti Allah mboten butuh blas. Nggih, Gusti Allah mboten duwe sifat butuh. Nah, ini kebalikan yang nomor 2 tadi, adzullah, ino. Gusti Allah sifat rububiyahipun al-izzah, mulya. Seluruh asma Allah, sifat-sifat Allah ingkang 20 niku nek didelok ngoten nggih, dipandang begitu, itulah yang menunjukkan betapa layaknya Allah disebut Al-Aziz, yang maha mulia. Ini karena itu manusia jangan pernah merasa dirinya mulia dengan dirinya sendiri. Niki artinya menjadi memakai jubah, memakai bajune Gusti Allah niki mengke. Sifat-sifatnya Gusti Allah itu kalau dipakai manusia, Allah niki cemburu. Allah maha cemburu. Kenapa Allah maha cemburu? Karena Allah maha mencintai. Nah, ini. Lalu apa artinya takhallaqu bi khuluqillah? Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Apakah saya harus menggunakan sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah? Tidak, boten. Yang dimaksud takhallaqu bi khuluqillah, berakhlak
berakhlaklah dengan akhlak Allah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mewujudkan as-sidqu fil ubudiyah wa iqamatu hukukir rububiyah itu. Nek Gusti Allah duwe sifat maha cukup, ya Allah aku ini maha fakir. Nah ini berakhlak dengan akhlak Allah itu maksudnya begitu. Nah, terus hamba itu isinya ta'alluq, at-ta'alluq bi rububiyyatih, bukan mewujudkan sifat rububiyahnya, tapi menggantungkan kepada sifat rububiyah. Nah ini harus dicatat nih, penting. Sebab banyak orang memahami, oh berakhlaklah dengan akhlak Allah, Allah punya sifat ini, saya harus niru sifatnya Allah. Dan nanti kalau Gusti Allah punya sifat Al-Kabir, Al-Muta'al, punya sifat Kibriya, Al-Aliyul Azim, loh bagaimana ini? Jadi justru kebalikannya, ya, hamba niki wali aneh. Nomor 3, sifat rububiyahnya Allah adalah al-qudrah. Kebalikannya sifat al-ajzu manusia. Ini al-ajzu, lemah, tak berdaya. Gusti Allah punya sifat kudrah. Ini yang menyangga sifat-sifatipun rububiyah Gusti Allah. Yang terakhir al-quwwah, maha kuat, maha kuat. Nah, terus menerus kita ini menghadap Allah, ya 4 sifat ini sebagai dasar kita ini menghadap teng Gusti Allah, gumanteng teng Gusti Allah, gantung nih ati, gantung nih rasa teng Gusti Allah, gantung nih rahasia batin sing dimaksud kalian sir menika teng Gusti Allah. Nggih niki panjenengan kedah ngerasa butuh, ngerasa hina, ngerasa tak berdaya, lalu merasa lemah, betul-betul lemah, ngelimprek ngarepe Gusti Allah. Jangan nyombong menghadap Allah nih, sebab kadang-kadang manusia ini ada gengsinya, ya, sampai menghadap Gusti Allah niku gengsi ya. Saya sih sudah puasa Daud 10 tahun, ngapain saya harus kumpul dengan orang-orang itu, katanya gitu. Niki tiang gengsi ngadep teng Gusti Allah. Ahlut thariq jangan sampai punya akhlak seperti ini. Karena itu dawuhipun Syekh Zarruq rahimahullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Syekh Zarruq ini mengutip kitabipun Abul Qasim Al-Qushairi An-Naisabur. Beliau dawuh, at-tasawwufu kulluhu adab. Tasawuf itu semuanya isinya adab. Wonten adab, wonten akhlak. Nggih. Nek akhlak niki hubungannya kalih amaliyah zahir. Kalau adab hubungannya kalih amaliyah batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, adabani rabbi. Gusti Allah ndidik adab aku. Loh, niki sing dididik kalih Rasulullah menika dipun didik kalih pangeran langsung, niki atine nggih dididik kalih Gusti Allah.
fa ahsana ta'dibi. Pendidikan yang diberikan oleh Allah kepadaku ini menjadi bagus, semakin bagus, semakin bagus. Awake dhewe niki jane nggih bendina dididik kalih pangeran. Setiap hari manusia dididik oleh Allah. Dididik dengan cara yang lembut. Kadang-kadang dididik dengan cara yang kasar. Kadang-kadang dididik melalui para ulama, para ustadz. Kadang-kadang dididik melalui kehidupan nyata, peristiwa, tragedi, cobaan. Menika sedaya didikanipun Gusti Allah datang kita sedaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dawuhipun Ibnu Athaillah man dzanna infikaka lutfihi an qadarih fadzalika liqusuri nazarih. Sing sapa wonge menduga, siapa yang menyangka, siapa yang berasumsi bahwa kasih sayangnya Allah itu surut lepas karena takdirnya Allah yang keras. Ini kebanyakan manusia, kebanyakan orang, dan barangkali juga sebagian ahlu thorik, begitu diberi cobaan oleh Allah, tiba-tiba muncul di dalam hatinya, apa Gusti Allah gak sayang maneh kambe aku. Jangan-jangan kasih sayang Allah berkurang kepadaku. Kok banyak cobaan, banyak ujian. Kalau kita masih punya dugaan seperti itu, sangkaan seperti itu, berarti awake dhewe niki memandang Allah niki picik sekali. Ini yang harus sering-sering diingatkan setiap hari, setiap saat kita nih belajar bareng-bareng. Karena niki kita terus menerus kita bangun husnudzon datang pangeran. Karena husnudzon awalus surur. Husnudzon itu awal kebahagiaan. Manusia tidak akan pernah bisa gembira bahagia kalau belum pernah tidak bisa menjaga husnudzonipun datang pangeran. Nah, jangan sampai ibu-ibu nih ya, khususnya jangan pernah diprotes Gusti Allah niku nggih. Jangan pernah dicurigai, apalagi diburuk sangkai. Gusti Allah paling benci, mboten paling tidak suka kalau disuudzoni Gusti Allah ini. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita jaga adab, adab ubudiyah. Niki. Saya kira para kiai, para ustadz sudah sering berceramah mengenai adabut thorik, adab berthariqah, adab teng Gusti Allah, adab teng Rasulullah, adab teng para masyayikh, adab teng mursyid, adab ma'al ikhwan, adab bersama sesama makhluk. Semua sudah sering dijelaskan. Awake dhewe nglakoni saniki bareng-bareng. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, ini mungkin apakah ini juga diamati oleh orang banyak pengamat atau tidak, saya juga nggak pernah mengerti. Indonesia ini mayoritas Islam, orang-orang Islam ini artinya nasib bangsa Indonesia ya tergantung umat Islam.
Nasib umat Islam tergantung para ulama-ulamanya. Para ulama-ulamanya tergantung para aulia-aulianya. Para pengikut para aulia ini ahlut thoriq. Indonesia ini bergantung nasibnya pada ahlut thoriq sebenarnya. Mungkin menurut akal biasa pikiran, mosok sih. Wong thoriqoh ya cuman begitu-begitu aja. Lu jangan dikira. Jangan dikira cuman begitu-begitu saja ini. Ini benar-benar menanggung beban bangsa ini. Panjenengan mungkin nggak merasa, tapi lebih baik nggak usah merasakan. Nggih. Nek ngerasa ini malah repot. Malah biasa-biasa saja malah ikhlas niki mengke. Tapi alhamdulillah kita ini ditakdirkan menjadi ahlut thariqah. Bapak, ibu-ibu sekalian, karena itu tadi saya lanjutkan huruf yang ketiga, huruf ra, ma'rifah. Raghiba fillah, seneng banget teng Gusti Allah. Orang arifun itu seneng terus dijogo senenge. Nika wonten napa mukadimahe Ibnu Ajibah Al-Hasani itu kitabipun disebut sebat Alhamdulillahilladzi mala'a quluba auliyaihi bimahabbatihi. Segala puji bagi Allah, Gusti Allah yang memenuhi hati para kekasihnya, para aulianya dengan cinta kepada Allah. Dan terus para arifun, para arifin, para asfiya itu terus dijogo rasa cintanya, jangan sampai berpindah ke lain hati lain. Ini harus sering kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Sakjane aku ki wis seneng ning Gusti Allah apa durung ya? Sering-sering kita bertanya begitu. Jangan-jangan saya ini belum cinta kepada Allah. Iman sudah, Islam sudah, ini sudah, cinta sudah belum ya saya ini ya? Mari kita bertanya kepada hati kita sendiri-sendiri. Kemudian ada huruf fa, huruf fa, wafa'uhu, senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir huruf ha, ma'rifah, haroba, amma dunallah, lari dari segala hal selain Allah. Pelan-pelan kita ini belajar supaya yang selain Allah niki mboten mlebu ning jero ati. Niki bukan berarti sudahlah saya tak enggak kerja, saya tak nyepi saja di gunung sana, saya tak enggak hidup bersama manusia. Bukan itu maksudnya. Lari dari segala hal selain Allah itu hatinya benar-benar lari kepada Allah. Terus dilatih supaya seluruh masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah harta, masalah anak, masalah hubungan komunikasi dengan kehidupan sosial niki ojo dilebokne ati.
Biar di dalam hati ini ada Allah saja. Ta'alluq. Ini dawe Gusti Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. I'tisam billah fi kulli syai'. Nggih. I'tisam billah fi kulli syai'. Gumantung gandol ning Gusti Allah dalam segala hal. Itu berarti apa? Berarti nggih as-sabru ma'allah fi kulli syai'. Sabar bareng Gusti Allah dalam segala hal. Panjenengan sering mireng nggih para kiai dawuh enten sabar macam-macam, sabar menghadapi cobaan. Ada lagi sabar dengan ketika taat. Enten lagi sabar sing angel niki sabar menghadapi nikmat. Toh, panjenengan ngelak banget tiba-tiba begitu di depan kita ada makanan, ada minuman yang segar, langsung kita ambil. Itu namanya enggak sabar terhadap nikmat. Ini paling angel. Sabar terhadap cobaan masih biasalah orang. Tapi sabar terhadap nikmat sulit. Enten malih sing paling angel niki sabar bareng kali Gusti Allah. As-sabru ma'allah. Nggih. Lah ini as-sabru ma'allah fi kulli syai'. Ini harus disertai apa? Ar-ridha anillah fi kulli syai'. Ridha teng pangeran. Ridha terhadap apapun anillah ingkang dumugi saking Gusti Allah dalam segala hal. Baru panjenengan saged at-tafwid wa ufawwidu amri ilallah. Gusti kula pasrahkan total hati jiwa saya ini kepadamu Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimaksud haroba ammadunallah. Ammadunallah. Jadi lari dari mingkul lima siwah menika, saking segala hal selain Allah ini dilatih terus. Sehari-hari ini Bu-ibu bapak sekalian sering muhasabah nggih awake dhewe. Muhasabah niki ngerenung ngitung-ngitung. Tadi bangun sampai saya mau tidur ini, saya sudah bersyukur kepada Allah ping piro. Nah, panjenengan nih ya, sudah berapa kali bersyukur pada Allah ini? Bangun tidur sampai sekarang nih. Coba kita evaluasi. Hati kita berserah diri, pasrah banget teng Gusti Allah. Jam piro ya mau aku iso pasrah tenan Gusti Allah. Ternyata mulai bangun tadi sampai sekarang saya belum pasrah benar kepada Allah. Apalagi wa ufawwidu amri ilallah. Apalagi istislam ilallah. Pasrah banget. Bapak Ibu sekalian, monggo kita latih sedaya kita nih, kita amalkan dawuh-dawuhipun para ulama. Paling sederhana nggih menawi Gusti Allah dawuh fanzuru madza fis samawati wa ma fil ard. Lihatlah, delengen apa yang tersembunyi di balik langit dan di balik bumi. Walam yakul, Gusti Allah mboten dawuh fanzurus samawat wal ard, delengen langit delengen bumi. Gusti Allah mboten atos dawuh ngoten. Lihatlah apa yang tersembunyi di balik langit
bumi niki enten rupa, enten bentuk, enten arah, enten penjuru, ada suara, ada perasaan sedih, senang, duka, bahagia, macam-macam. Niki di balik langit dan di balik bumi ini loh ada apa? Tapi Gusti Allah, lihatlah apa yang tersembunyi. Wonten kitab Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Niki Ibnu Athaillah dawuh, kalau engkau dawuhipun ngaten, bertanya kepada suara. Niki suara nih, suara banyu nggih. Suara napa mawon, suara burung, suara tawon, suara mobil, suara musik, suara macam-macam suara. Ya suarane menungso barang. Kalau ditanya, kita bertanya, hei suara, sebenarnya apa yang tersembunyi di balik dirimu itu? Apa jawab suara itu? Huwa, katanya. Dia, katanya. Nah, ini sederhana, Bapak Ibu sekalian. Setiap saat kita dengar suara apa saja, mestinya seluruh suara ini kita maknai dia semua. Apa saja Allahu Akbar, enten suara glodek nggih ben ora terganggu. Memang memang dia kalau ditanya glodek kamu itu apa sebenarnya, dia tetap jawab huwa. Niki awake dhewe nglatih nggih. Kalau kita melihat wujud rupa warna apa saja, apa fanzuru madza fi, apa yang tersembunyi di balik itu. Di balik itu semua juga ada af'aluhu, asma'uhu, sifatuhu. Wonten penggaweane Gusti Allah wonten mriku, asmane Gusti Allah datang mriku, sifati Gusti Allah datang mriku. Dados seluruh alam semesta ini tidak pernah nutupi panjenengan kalih Gusti Allah. Jangan sampai alam semesta, dunya saisine, akhirat saisinya menjadi tutup antara kita kalih Gusti Allah. Karena itu lihatlah yang tersembunyi, jangan dilihat wujudnya. Loh engkau Gusti Allah, loh kok tetep panjenengan mawon Gusti. Akhirnya begitu. Niki harus terus menerus istiqomah nih, ngoten niku nggih, diistiqomahkan. Supaya apa? Supaya manusia ini enggak sering terjebak mboten gumunan. Dikit-dikit gumunan. Wah, itu ada orang hebat, gumunan. Wah, ada barang mewah, gumunan. Kita ini gumun, heran pada satu objek, Gusti Allah hilang. Ujuk-ujuk hilang ngono. Sampeyan gumun terhadap barang 5 menit gumun. Gusti Allah neng ndi niku wau? Lah nek pas gumun terus panjenengan dicebut nyawane kali Gusti Allah terus pundi? Kira-kira suul khotimah napa husnul khotimah menurut ahli thariqah lho nggih niki, bukan menurut ahli syariah. Menurut ahli syariah wis mati Islam wis husnul khotimah, tapi kita di akhir hayat tidak yadzkurunallah, tidak fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kok sampai tidak begitu, naudzubillah min dzalik. Menurut ahli hakikah itu termasuk mboten husnul khotimah menurut ahli hakikah. Makanya di dalam salah satu zikir thariqah nopo mawon, kita mesti diperbanyak
ada salah satu zikirnya wonten istighfaripun. Sebab manusia ini panggah salah mawon manungsa nih. Jadi nggih pancen sing bener Gusti Allah, nggih. Sing bener pancen Gusti Allah. Kalau manusia merasa bener ya tambah salah maneh niki. Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita ini dipilih kali Gusti Allah menjadi ahlu thoriq niku nggih pancen sampun ditulis teng Lauhul Mahfuz. Nggih. Nek mboten ditulis teng Lauhul Mahfuz ibaratnya tetangga, saudara, barangkali cucu anak kita kalau memang tidak ada catatannya sebagai ahlu thoriq dijak ping 1000 dikasih uang miliaran nggih mboten purun. Purun uangnya tok nggih. Nah, ini kita tetap tugas kita memohonkan ampunan kepada Allah. Setiap satu orang dari ahlu thoriq harus benar-benar at-takhalluq birrahmatil ilahiyah, berakhlak dengan akhlak rahmatik, mencerminkan rahmat ilahiyah. Terus pundi nggih kados Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh semesta alam. Kehadiran kita harus rahmatan ilaihim, rahmatan fihim, rahmat bagi lingkungan kita. Jangan sampai ini dijak apik, menungso dijak apik kok angel men. Nggih didongakne, jangan kedah ndongakne lho nggih. Jangan sampai malah dijengkeli, sapa angel men malah diomelin. Dongakne. Dijaluk ning ngapura. Jangan sampai malah dijauhi, jaluk ning ngapura Gusti Allah didongakne. Kalau tidak begitu kita tidak akan rahmatan fihim. Kehadiran kita tidak menjadi rahmat bagi mereka. Ya. Siapa tahu nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjelang wafat orang itu tobat, malah dia lebih hebat dari kita. Berkah doa pangapura ni panjenengan teng Gusti Allah, nyuwun ngapura panjenengan teng Gusti Allah, dateng tiang menika wau. Makanya saya sering ingatkan dalam berbagai kesempatan, kita ini membangun generasi yang disebut generasi khaira ummah. Sebaik-baik umat itu siapa? Yang mana? Khaira ummah inilah yang sekarang ini masih utuh. Itu adalah umat yang menjalankan syariah, thariqah wal haqiqah. Nah, ini yang khaira ummah. Ini harus dimulai dari pendidikan. Bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat anak sekolah yang masih kecil-kecil, anak-anak TK, SD, madrasah, panjenengan lewat doa, ya Allah semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh, solihah, hidupnya manfaat dunia akhirat. Kedah panjenengan dongakne. Semua itu anak-anak yang kita lewati. Bapak ibu-ibu lihat orang hamil, ya Allah semoga anak yang dikandung itu nanti menjadi anak-anak yang soleh solihah. Didongakne. Sebab apa? Kalau sampai itu nanti lahir tidak menjadi anak yang soleh,
Sementara anak sampean soleh kelak akan menjadi musuh anak sampean. Nah, ini harus benar-benar Bapak Ibu sekalian harus benar-benar didoain, dimohonin ampunan kepada Allah, dimohonkan ampunan kepada Allah. Atas dawuhipun wonten Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dasarnya rahmat kasih sayang saking Gusti Allah, hati kita sendiri ini bisa lemah lembut. Tapi kalau kita keras kepala dan keras hati, keras kepala keras hati niku isine wong niku pokoke tok mau di sini. Pokoknya lah, dikit-dikit pokoknya ngotot banget nih, keras kepala keras hati, lam faddu min haulik, malah mereka akan buyar. Karena itu fa'fu anhum, suwun ngapura maafkan. Memaafkan itu tidak cukup, tidak cukup memaafkan itu. Harus ada wastaghfir lahum, mohonin ampunan kepada Allah. Ya Allah, panjenengan badhe panggih konco sesama jamaah, sama ahlu thoriq, saya mau silaturahim sana. Harus ada kasih sayang, harus memaafkan ya. Setelah itu masih harus memohonkan ampun. Ya Allah Gusti, konco kula itu, konco kula panjenengan ngapura dosane mulai lahir sampai mati nanti ya Allah. Baru sampean ketemu, baru wasyawirhum fil amri, baru ngobrol, baru musyawarah, baru macam-macam. Tapi tiga dulu, kasih sayang, memaafkan, memohonkan ampunan kepada Allah. Tiga ini harus ada. Tanpa itu kehadiran kita tidak menjadi rahmat. Nggih. Biasakan, mungkin kebetulan di sini ada yang kepala sekolah, ada yang pengusaha, ada yang profesional. Ya, kalau kepala sekolah mau rapat dengan guru-guru, kasih sayang, maafin guru-guru yang lain. Ya Allah, ampuni semua dosa guru-guru yang mau saya ajak rapat ini. Baru dimulai rapat. Kira-kira kalau DPR begitu, ini tentrem Pak nggih. Mboten gegeran tok. Tapi ini mboten enten ketok Indonesia sing ngoten niku. Kecuali kalau ada ahlu thoriq, mereka itu ahlu thoriq insyaallah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memiliki azam itu tekad, fatawakkal 'ala Allah, harus sudah tawakal kepada Allah. Jangan sampai tawakal itu nunggu gagal. Saya tak usaha dulu, nanti kalau sudah mentok baru tawakal. Nah ini namanya salah kaprah. Baru azam niki dereng berbuat, dereng ikhtiar. Azam niki baru tekad saja, ide yang diyakini itu sudah harus diserahkan kepada Allah. Niki dereng bil fi'li, dereng berbuat. Nah, manungso niki, ya, manusia itu munculnya perbuatan itu dari mana? Niku urutannya Bapak Ibu sekalian nggih. Niki enten mak ngoten asale. Istilah zaman sekarang intuisi. Bisikan lembut sing reneng rupane, reneng wernane, reneng suarane. Niku namanya al-khatrah. Nah, al-khatrah niki kemudian berubah menjadi al-iradah, menjadi kehendak. Kehendak niki berubah lagi menjadi al-himmah, keinginan kuat, cita-cita. Al-himmah niki berubah menjadi al-azmu,
niku wau tekad niku wau. Tekad niki berubah al-qasdu menuju dah jalan. Baru muncul an-niyatun niat muqtarinan bil fi'li bareng kalih perbuatan. Tapi dari khotroh teng perbuatan itu manusia kadang-kadang wonten sak wulan baru berbuat. Tak ngoten direnang, renung sampai sak wulan baru mulai. Ada yang sedetik tek jadi. Ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup baru berubah orang itu. Nah niki inilah kemudian fungsinya seorang mursyid di dalam thariqah. Kenapa harus ada mursyid? Karena bisikan lembut ini kadang-kadang enten bisikane Gusti Allah, wonten bisikane malaikat, wonten bisikane setan, wonten bisikane hawa nafsu. Niku ketika berubah teng kehendak niki belum tentu ini bisikannya Gusti Allah. Ketika menjadi kehendak, apakah akan menjadi kehendak ilahiyah juga? Belum tentu. Ini mulai diuji manusia. Jangan-jangan mulai iradah menjadi iradatus syayatin. Nek mboten ngoten malah iradah hawa nafsu. Asale pancen apik. Gitu. Asale niat mlebu thariqah. Asalnya apik ngoten gitu. Begitu berkehendak jadi iradah napa? Wah, aku kok nek mlebu thariqah jadi tokoh saya nanti di sini. Nah, malah iradatin nufus mulai muncul. Apalagi ketika menjadi azam, menjadi qasdun, menjadi niat. Niki ujian itu bertarung di dalam jiwa kita. Makanya perlu dibimbing. Enten sing ngelingne nggih. Niki sing ngelingne nggih sing ngertos babakan jerone hati niki. Bapak Ibu sekalian, kita semua bibarokati Syekh Abdul Muhyi Muhyiddin Al-Amin insyaallah ya bisirrihi wa biruhihi wa biridhah kita semua akan ala siratil mustaqim, ala thariqil mustaqim insyaallah taala bi barakati du'ai subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqihi wa qudratihi fala aina la didda wala nidda siwah cekap semanten Bapak Ibu sedaya wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta maqsudina wa ridhaka matlubina a'dina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma akhtimna bi khatimatis sa'adah waj'alna min alladhina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina al-khadir balya bin malkan bil istiqamah wa sayyidina al-ghathil azim asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani bil karamah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على